breaking news sore hari ini, hari Kamis 20 Februari, jam 18:15 Hasto Kristianto akhirnya ditahan oleh KPK pasca menjalani pemeriksaan selama hampir 9 jam di KPK sejak hari ini, sejak jam 10 pagi tadi. Ini resmi, saya baca beritanya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini. Ini ditulis oleh CNN Indonesia. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Hasto sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya. Nah, ini sudah saya duga sebelumnya ya. Baru saja saya meluncurkan video sebelum ini. Biasanya kalau tersangka diperiksa lama di KPK keluar-keluar, biasanya keluarnya pakai rompi oranye, dan benar, ternyata benar demikian. Proses pemeriksaan dan penahanan Hasto hari ini diwarnai oleh demonstrasi ratusan simpatisan PDIP yang memerahkan kantor KPK. Sejumlah kader senior PDIP seperti Ripka Ciptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, dan Guntur Romli turut menemani proses tersebut. Dalam menjalani proses hukum ini, Hasto didampingi oleh tim penasihat hukum PDIP yang terdiri dari Todung Mulya Lubis, Magdir Ismail, Roni Talapesi, Patra Zen, dan lainnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Wakapolda Brigjen Jati Wiyoto sempat ke KPK. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Wakapolda Brigjen Jati Wiyoto sempat ke KPK untuk memantau pengamanan pemeriksaan Hasto. KPK menetapkan Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka pada hari tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih buron. Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Dapil 1 Kalbar, Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Hasto disebut membocorkan operasi tangkap tangan pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Hasto sudah berupaya untuk melepas dari status tersangka dengan mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Namun usaha tersebut kandas. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 13 Februari lalu, Hakim Tunggal PN Jaksel Juyamto menyatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan 2 permohonan pra-peradilan pada hari Senin 17 Februari kemarin. Oke, apa yang saya prediksikan benar. Biasanya yang sudah kasus orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, biasanya ya memang tidak lama akan ditahan. Kalaupun kemudian ada hak untuk mengajukan pra-peradilan, ya itu hak hukum dan harus ditempuh, dan Hasto sudah menjalani itu, tapi ternyata pra-peradilannya ditolak. Nah, oleh karena itulah pada pemanggilan pasca keputusan pra-peradilan yang kedua ini, yang pertama hari 17 Februari kemarin Hasto manggil, dan yang kedua hari ini 20 Februari ini datang lama hampir 9 jaman di kantor KPK sejak 10 pagi tadi, dan ternyata benar KPK kemudian ditahan dan sudah memakai baju rompi oranye. Oke. Pak Hasto, silakan Anda jalani proses hukum sebagaimana mestinya. Anda punya lawyer yang bagus-bagus, tentu akan membela Anda dengan sepenuh hati. Selamat buat KPK yang telah bersikap tegas, tidak pandang bulu di dalam menegakkan kasus-kasus korupsi. Siapapun tersangka bersalah dalam hal korupsi ya, musuh bangsa dan negara siapapun lah ya.
siapapun jabatannya apapun, tetap harus bertanggung jawab atas kasus-kasus korupsi dan sekitarnya di tanah air ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.